Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran IPS bersama Ibu. Baiklah Nanda, semoga hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat dan bisa belajar seperti biasanya. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita yang sebelumnya, yaitu mengenai interaksi antar negara-negara di ASEAN. Sebelumnya kita telah membahas tentang negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Setiap negara yang berada di kawasan Asia Tenggara terdiri dari 10 negara yang telah kita bahas, karakteristik masing-masing negara, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Maka dengan demikian kita memahami bahwa setiap negara yang ada di kawasan Asia Tenggara ini ada melakukan kerjasama dengan negara lain. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Contohnya ASEAN. ASEAN adalah kerjasama antara negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, maupun di bidang pendidikan. Sekarang kita akan membahas dulu tentang apa itu kerjasama, faktor pendorong kerjasama, dan faktor penghambat kerjasama di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dengan perkembangan zaman sekarang ini, kerjasama antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara maupun di dunia sangat diperlukan. Seperti yang kita perhatikan misalnya adanya acara SEA Games, ada acara Olimpiade, adanya acara pertukaran pelajar, dan segalanya itu merupakan bentuk kerjasama. Sekarang kita kaji apa yang dimaksud dengan kerjasama. Kerjasama merupakan hubungan timbal balik antara dua negara atau lebih untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan tujuan dari kerjasama tersebut. Sekarang kita kaji, kerjasama didorong oleh beberapa faktor. Apa saja faktor yang mendorong terjadinya kerjasama? Yang pertama, karena adanya perbedaan ataupun adanya kesamaan antara beberapa negara. Misalnya, ada negara yang punya persamaan sama-sama memiliki sumber minyak yang besar, maka negara-negara tersebut melakukan kerjasama di bidang perminyakan. Contohnya ada kerjasama OPEC. Kemudian kerjasama karena didorong oleh perbedaan teknologi. Misalnya ada negara yang lebih di bidang teknologi bekerja sama dengan negara yang belum maju teknologinya. Kemudian kerjasama juga didorong oleh faktor sumber daya alam. Sumber daya alam yang melimpah di suatu negara, kemudian mengadakan hubungan dengan negara lain yang sumber daya alamnya kurang, maka negara tersebut bisa saling memenuhi kebutuhan. Itulah faktor yang mendorong terjadinya adanya hubungan kerjasama antar negara. Selain ada faktor yang mendorong, terkadang ada pula faktor yang menghambat. Apa saja faktor yang menghambatnya? Suatu kerjasama bisa tidak lancar, mungkin karena negara tersebut ada dalam masalah atau konflik, atau negara itu sedang mengalami bencana, atau bisa juga karena masalah ideologi dalam negara tersebut yang tidak cocok dengan negara lainnya. Itu yang dikatakan dengan faktor penghambatnya. Kemudian dari kerjasama ini, di negara-negara Asia Tenggara, kita akan memahami apa saja bentuk kerjasama di kawasan Asia Tenggara. Jadi, di ASEAN ini sebuah organisasi yang besar. Dalam ASEAN banyak terdapat kerja-kerja sama berdasarkan bidang-bidang masing-masing. Ada kerjasama nanti kita akan bahas di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, di bidang pertahanan keamanan, dan di bidang pendidikan. Jadi untuk sekarang kita pahami dulu pengertian, faktor pendorong, dan faktor penghambat. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas lagi bentuk-bentuk kerjasama. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.